Perkenalkan, nama saya Michael Van, dan sekarang saya akan membahas tentang persamaan linear yang berfokus pada keseimbangan pasar, pengaruh subsidi, dan juga pajak. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengenal apa itu persamaan linear. Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Lalu, selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana permintaan dan penawaran suatu produk atau jasa berada pada titik yang sama atau seimbang. Selanjutnya ada pajak dan juga subsidi. Pajak adalah penambahan biaya pada suatu barang dan jasa. Subsidi adalah bantuan dana dari pemerintah dan pengurangan biaya pada suatu barang dan jasa. Selanjutnya ada bentuk umum permintaan. Berikut adalah kurvanya. Kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan didapat dibeli. Berikut adalah rumusnya, yaitu Q sama dengan A min B P atau P sama dengan A per B min A per B Q. Q adalah kuantitinya atau jumlah barang, A dan B adalah konstanta, dan P adalah harga. Bentuk umum fungsi penawaran. Berikut adalah kurvanya. Kurva penawaran adalah kurva yang menghubungkan antara harga barang dan jumlah penawaran. Berikut adalah rumusnya, Q sama dengan min A plus BP atau P sama dengan A min A per B plus 1 per B Q. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Berikut adalah kurvanya. Kurva keseimbangan merupakan konsep dalam ekonomi dan ilmu sosial yang digunakan untuk menganalisa interaksi antara supply dan demand dalam suatu pasar. Berikut adalah rumusnya, yaitu QS sama dengan QD atau PS sama dengan PD. S adalah supply dan D adalah demand. Berikut adalah contohnya. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 20 min Q. Fungsi penawaran P sama dengan 5 tambah 0,5 Q. Yang ditanya adalah PA dan juga QE. Fungsi permintaan adalah PD dan fungsi penawaran adalah PS. Sehingga PS adalah 20 min Q dan PD adalah 5 plus 0,5 Q. Lalu kita masukkan rumus keseimbangan harga atau keseimbangan pasar, yaitu PD sama dengan PS. 20 minus Q sama dengan 5 plus 0, 5Q. Lalu karena pindah ruas, jadi 20 minus 5 sama dengan Q plus 0,5Q. Lalu 15 sama dengan 1,5Q. 15 dibagi 1,5Q karena dari pindah ruas, jadi hasilnya adalah 10 sama dengan Q. Selanjutnya adalah P sama dengan 20 minus Q. Kita masukkan Q-nya, yaitu 10, jadi 20 minus 10 sama dengan 10. Selanjutnya adalah pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak adalah jenis pungutan pemerintah terhadap produsen atau penjual, sehingga beban pajak akan menambah besarnya biaya yang harus dipikul oleh produsen atau penjual. Akibatnya, harga yang ditawarkan akan naik. Kenaikannya sebesar pajak yang dibebankan. Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak adalah P sama dengan A plus PQ. Lalu setelah adanya pajak berubah menjadi P sama dengan A plus PQ plus T atau A plus T plus PQ. Berikut adalah contoh soalnya. Diketahuinya masih sama seperti yang tadi, yang berbeda adalah ditambahkannya pajak. Pajak adalah 3 per unit barang. Lalu yang ditanyakan PA dan QS setelah pajak. Karena adanya pajak, jadi fungsi penawarannya berubah menjadi P sama dengan A plus T, lalu plus PQ. Karena T-nya adalah 3, jadi PS-nya adalah 5 plus 3 plus 0,5Q. Hasilnya adalah 8 plus 0,5Q. Lalu dimasukkan rumusnya, PD sama dengan PS, 20 minus Q sama dengan 8 plus 0,5Q.
12 sama dengan 1,5 Q, lalu pindah ruas dibagi, hasilnya adalah 8 sama dengan Q. Jadi Q nya adalah 8. Lalu kita masukkan rumusnya, P sama dengan 20 minus Q. Q adalah 8, jadi 20 minus 8 sama dengan 12. Karena ada pajak, jadi ada pajak yang ditanggung oleh konsumen dan juga konsumen. Beban pajak yang ditanggung konsumen atau TK mempunyai rumus, yaitu TK sama dengan P aksen E minus PE. Maksudnya TK PK sama dengan harga setelah pajak dikurangi harga sebelum pajak. Jadi 12 dikurang 10 sama dengan 2. Jadi 2 itu adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Lalu beban pajak yang ditanggung konsumen atau TP. Rumusnya adalah TP sama dengan T kurang TK. Jadi pajak yang ditanggung konsumen ini adalah pajak yang tadi adalah 3, lalu dikurangin dengan pajak dari konsumen yaitu 2, sama dengan 1. Jadi pajak yang ditanggung konsumen hanyalah 1. Lalu jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah atau T. Rumusnya adalah Q aksen E kali T. Q aksen E itu adalah jumlah barang setelah adanya pajak. Jadi jumlah barang kali 3, 8 kali 3 sama dengan 24. Berikut adalah pajak proporsional. Pajak proporsional ialah pajak yang besarnya diterapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual, bukan diterapkan secara spesifik, misalnya 3 per unit barang. Meskipun pengaruhnya serupa dengan pengaruh pajak spesifik, menaikkan harga seimbangan dan mengurangi jumlah keseimbangan. Namun, analisisnya sedikit berbeda. Jika persamaan penawaran semulanya P sama dengan A plus PQ, maka dengan dikenakannya pajak proporsional sebesar T% dari harga jual, persamaan penawaran yang baru akan menjadi P sama dengan A plus PQ plus TP. T dalam pajak proporsional adalah persen. Berikut adalah contoh soalnya. Diketahui sama bedanya pajak di sini dalam bentuk persen, jadi pajaknya adalah 25%. PE dan QE setelah pajak adalah berapa? Karena ini fungsi pajak proporsional, jadi kita menggunakan rumus yaitu P plus PQ plus T. Jadi PS nya setelah ada pajak adalah 5 tambah 0,5Q tambah 0,25P. Kita masukkan rumusnya, P sama dengan 5 plus 0,5Q tambah 0,25P. Kita pindah ruas, P minus 0,25P sama dengan 5 plus 0,5Q. Lalu 0,75P sama dengan 5 plus 0,5Q. P sama dengan 5 plus 0,70Q. Dan fungsi PS nya kita sudah dapatkan. Lalu PS sama kita masukkan rumus keseimbangan pasar, yaitu PD sama dengan PS. 20 minus Q sama dengan 5 plus 0,70Q. Lalu masukkan pindah ruas, 20 minus 5 sama dengan Q plus 0,70Q. Lalu 15 sama dengan 1,70Q. Pindah ruas lagi, 15 per 1,70 sama dengan Q. Hasilnya adalah Q sama dengan 8,8. Lalu kita masukkan rumusnya, P sama dengan 20 minus Q. Q nya adalah 8,8, jadi 20 minus 8,8 adalah 11,2. Lalu pajak yang diterima oleh pemerintah dari tiap unit adalah T kali P aksen E sama dengan 0,25 kali 11,2. Jadi pajaknya adalah yang diterima adalah 2,8. Beban pajak yang ditanggung oleh konsumen sama seperti tadi rumusnya, 11,2 dikurangin 10 sama dengan 1,2, 3 dikurang 1,2 sama dengan 1,8, 8,8 kali 2,8 sama dengan 24,64.
Selanjutnya adalah pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen sehingga harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan dengan harga yang lebih murah daripada harga aslinya. Subsidi akan mengubah fungsi pengawasan dan keseimbangan pasar. Rumus sebelum adanya subsidi yaitu P sama dengan A plus PQ. Jadi jika adanya subsidi, P sama dengan A plus PQ plus min S atau A min S plus PQ. Berikut adalah contoh soalnya. Fungsinya masih sama. Kali ini ada subsidi S sama dengan 1,5 per unit. Lalu ditanya adalah PL dan QE setelah adanya subsidi. Fungsi penawarannya berubah karena adanya subsidi, jadi PS sama dengan 5 plus 0,0. 5 plus 0,25 P minus 1,5. Lalu P sama dengan 5 plus 0,25 P minus 1,5. Kita dihitung, jadi 5 minus 1,5 plus 0,25. Lalu hasilnya adalah minus 5 plus 1,75 Q. Jadi kita sudah mendapatkan hasil Q-nya, PS-nya. Kita masukkan sesuai rumus harga keseimbangan pasar, yaitu 20 minus Q sama dengan minus 5 plus 1,75 Q. Lalu 25 sama dengan 2,75 Q. Dibagi dan hasilnya adalah Q sama dengan 9,09. Lalu kita masukkan rumus 20 minus Q. 20 minus 9,09 sama dengan 10,91. Lalu karena adanya pajak subsidi tadi, kita mendapatkan rumus yang subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK dengan rumus PE dikurang PE aksen P aksen E. P aksen E di sini adalah harga setelah adanya subsidi. Jadi 10 dikurang 9,9 sama dengan 0,91. Itu adalah subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Lalu subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah SP sama dengan S minus SK. Jadi 1,5 dikurang 0,91 sama dengan 0,59. Jumlah pajak yang dibayar jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah adalah S sama dengan Q aksen E kali S. 10,91 dikali 1,5, jadi 16,365. Selanjutnya ada keseimbangan pasar versus dua macam barang. Bentuk umumnya sebagai berikut. Lalu selanjutnya contoh soalnya. Permintaan akan X adalah QDX sama dengan 8 minus 4 PX plus 2 PY. Penawarannya QSX sama dengan min 6 plus 4 FPX. Permintaan akan Y sama dengan QDY sama dengan 6 min 2 PY plus 4 PX. Penawarannya QSD sama dengan min 3 plus 4 PY. Lalu ditanyakan adalah PE dan QE untuk masing-masing barang tersebut. Jadi yang pertama kita cari adalah keseimbangan pasar X. QDX sama dengan QSX. P minus 4PX plus 2PY sama dengan min 6 plus 14 PXY. PX 8PX min 2PY sama dengan 14. Lalu keseimbangan pasar Y adalah QDY sama dengan QSY. Min 2PY plus 4PX sama dengan min 3 plus 4PY. 4PX min 6PY sama dengan min 9. Lalu untuk mencari PE dan QE nya kita pakai rumus substitusi. PX Lalu untuk mencari P
PE dan QE nya kita gunakan rumus eliminasi. Dari 1 dan 2 kita ketahui adalah 8PX min 2PY sama dengan 14 kali 1 hasilnya masih sama, lalu 4PX min 6PY sama dengan min 9 kita kalikan 2 agar PX nya sama. Jadi hasilnya adalah 8PX min 12PY sama dengan min 18. Kita kurangin dan mendapatkan hasilnya adalah 10PY sama dengan 32. PY sama dengan 30 per 10, PY adalah 3,2. Lalu kita masukkan rumusnya, QSY sama dengan min 3 plus 4 PY. PY nya adalah 3,2, lalu kita kalikan dengan 4, hasilnya 12,8, lalu ditambah dengan minus 3, hasilnya adalah 9,8. Begitu juga dengan QSX, min 6 plus 4 PY PX, lalu 3,2 nya dimasukin dan hasilnya adalah 6,8. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.